Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Wenda Zerima, NPM 1913023008, kelas 5B. Di sini akan menjelaskan hasil dari kerja saya, yaitu materi term simbolis, transisi elektron, dan aturan seleksi untuk pemenuhan tugas mekanika kuantum pada pertemuan ke-14. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang term symbols atau simbol istilah. Ada beberapa poin-poin penting dalam pembahasan term symbols atau simbol istilah, yaitu untuk menentukan keadaan momentum sudut atom. Yang pertama, momentum sudut digabungkan menjadi resultan dengan menggunakan deret Clebsch-Jordan. Yang kedua, multiplisitas suatu suku adalah nilai 2s plus 1. Dan yang ketiga, momentum sudut total dalam atom ringan diperoleh berdasarkan Köppen-Russell-Saunders, dan atom berat J.J. Compling digunakan. Adapun yang keempat yaitu aturan pemilihan untuk atom ringan mencakup fakta bahwa perubahan putaran total tidak terjadi. Nah, adapun simbol istilah atau term symbols ini memberikan 3 informasi. Yang pertama, huruf P atau D dalam contoh menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital, total atau L. Dan yang kedua yaitu superskrip kiri dalam simbol istilah 2 di 2P3/2 memberikan multiplisitas istilah, dan yang ketiga yaitu subskrip kanan pada simbol istilah, atau yang ketiga di dalam 2P3/2 adalah nilai bilangan kuantum momentum sudut total atau J. Nah, berikut ini merupakan gambar ringkasan jenis interaksi yang bertanggung jawab atas berbagai jenis pemisahan tingkat energi dalam atom. Untuk atom ringan, interaksi magnetik kecil, tetapi pada atom berat, mereka dapat mendominasi interaksi elektrostatik atau muatan-muatan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu momentum sudut orbital total. Nah, ketika beberapa elektron hadir, perlu untuk menilai bagaimana momentum sudut orbital individu mereka bertambah satu atau berlawanan satu sama lain. Bilangan kuantum momentum sudut orbital total ini memberitahu kita besarnya momentum sudut itu. Nilai dari L atau bilangan bulat non-negatif diperoleh dengan menggabungkan momentum sudut orbital individu dengan menggunakan seri Clebsch-Jordan, di mana L sama dengan I1 ditambah I2, I1 ditambah I2 dikurangi 1, dan seterusnya hingga I1 dikurangi I2. Nah, tanda modulus yang dilampirkan pada I1 dikurangi I2 karena L adalah non-negatif. Nah, nilai maksimal L sama dengan I1 ditambah I2 ini diperoleh ketika dua momentum sudut orbital berada dalam arah yang sama, yaitu nilai terendah I1 dikurangi I2. Nah, diperoleh ketika mereka berada di arah yang berlawanan. Nah, berikut ini merupakan gambar momentum sudut orbital, total elektron AP dan elektron AD sesuai dengan L sama dengan 3, 2, dan 1, dan mencerminkan orientasi relatif yang berbeda dari dua momentum. Nah, kode untuk mengonversi nilai L menjadi huruf adalah sama seperti untuk S, P, D, F, dan seterusnya, yaitu penunjukan orbital, tetapi menggunakan huruf Romawi besar. Nah, contohnya yaitu L, untuk L0 itu S, 1 itu P, 2 itu D, 3 F, 4 G, 5 H, 6 I, dan seterusnya. Jadi, AP kuadrat konfigurasi dapat menimbulkan suku D, P, dan S. Istilah energi berbeda karena substitusi spasial yang berbeda dari elektron dan berbeda akibat tolakan di antara mereka. Nah, sebuah kulit tertutup memiliki momentum sudut orbital 0 karena semua momentum sudut orbital individu berjumlah 0. Oleh karena itu, ketika mengerjakan simbol suku, kita hanya perlu mempertimbangkan elektron dari kulit yang tidak terisi. Baik, selanjutnya yaitu multiplisitas. Nah, bila ada beberapa elektron yang harus diperhitungkan, kita harus menilai bilangan kuantum momentum sudut spin totalnya, yaitu nilai S yang merupakan bilangan bulat non-negatif atau setengah bilangan bulat. Nah, di sini kita menggunakan deret Clebsch-Jordan, di mana S sama dengan S1 ditambah S2, S1 ditambah S2 dikurangi 1, dan seterusnya hingga nilai mutlak S1 dikurangi S2.
Nah, berikut ini yang merupakan gambar untuk dua elektron yang mana masing-masing memiliki S besarnya itu adalah 1/2. Nah, hanya dua status putaran total yang diizinkan, yaitu S sama dengan 0 dan juga 1. Untuk wilayah dengan yang diizinkan dengan S sama dengan 0 hanya dapat memiliki satu nilai ms, di mana ms-nya adalah 0 dan merupakan singlet. Sedangkan wilayah yang diizinkan dengan S sama dengan 1 dapat memiliki salah satu dari tiga nilai ms, yaitu negatif 1, 0, dan positif 1, dan merupakan triplet. Selanjutnya yaitu momentum sudut total. Nah, bilangan kuantum J ini memberitahu kita orientasi relatif spin dan momentum sudut orbital elektron tunggal, di mana bilangan kuantum momentum sudut total nomornya ini, nomor J, bilangan bulat non negatif atau setengah bilangan bulat, melakukan hal yang sama untuk beberapa elektron. Nah, jika ada beberapa elektron di luar kulit tertutup, kita harus mempertimbangkan kompling semua spin dan semua momentum sudut orbital. Nah, masalah rumit ini dapat disederhanakan ketika kompling spin orbit lemah atau untuk atom dengan nomor atom rendah. Untuk itu kita dapat menggunakan kompling Russell-Saunders skemanya. Nah, di mana skema ini didasarkan pada pandangan bahwa jika kompling spin orbit lemah, maka itu hanya efektif jika semua momentum orbital beroperasi secara kooperatif. Nah, nilai yang diizinkan dari J diberikan oleh Dirac-Clebsch-Jordan, di mana J sama dengan L ditambah S, L ditambah S kurang 1 hingga nilai mutlak L dikurang S. Nah, ketika L lebih besar sama dengan S, multiplisitas sama dengan jumlah levelnya. Misalnya, dua suku P memiliki dua tingkat, 2P 3/2 dan 2P 1/2. Dan 3D memiliki 3 level, di mana 3D3, 3D2, dan 3D1. Namun, tidak terjadi ketika L lebih kurang daripada 1S, yaitu karena syarat 2S misalnya hanya memiliki satu level, yaitu 2S 1/2. Namun, kompling Russell-Saunders ini gagal ketika menjelaskan kompling spin orbit besar, seperti pada atom berat Z. Nah, dalam hal ini, spin individu dan momentum orbital elektron digabung menjadi individu dengan nilai-nilai J. Nah, kemudian momentum ini digabungkan menjadi total besar J. Nah, yang mana skema ini disebut dengan skema J-J-Koppel. Nah, adapun momen total individu ketika berpasangan yaitu sebagai berikut, yang sebagaimana ditampilkan di layar. Nah, untuk atom berat, di mana J-J Coupling sesuai, yang terbaik adalah mendiskusikan energi mereka menggunakan bilangan kuantum. Ini, nah, meskipun J-J Coupling harus digunakan untuk menilai energi atom berat, simbol istilah atau term symbols yang berasal dari kompling Russell-Saunders masih dapat digunakan sebagai label. Nah, untuk melihat mengapa prosedur ini valid, kita perlu memeriksa bagaimana energi keadaan atom berubah ketika kompling spin orbit meningkat kekuatannya. Dan berikut ini merupakan diagram korelasi untuk beberapa keadaan sistem dua elektron, yang mana semua atom terletak di antara dua ekstrim, tetapi semakin berat atom, semakin dekat letaknya dengan yang murni atau JJ kasus kompling. Nah, dalam diagram ini atau diagram yang tercantum ini menunjukkan bahwa ada korespondensi antara kompling spin orbit rendah atau kompling Russell-Saunders dan kompling spin orbit tinggi atau JJ kompling, sehingga label yang diturunkan dengan menggunakan skema Russell-Saunders dapat digunakan untuk memberikan label keadaan JJ skema kompling. Nah, berikut ini merupakan contoh soal untuk term symbols, yang mana soalnya yaitu tentukan term symbols untuk atom hidrogen pada keadaan dasar atau ground state. Nah, untuk menjawabnya itu, seperti yang kita ketahui bahwa atom hidrogen ini mempunyai nomor atom 1, sehingga orbitalnya itu adalah konfigurasinya adalah 1s1, sehingga Ml
nya itu adalah sama dengan 1 dan ms-nya sama dengan 1/2. Maka term symbols-nya itu adalah 2s atau duplet S. Nah, jika elektron 1s1 tereksitasi ke 2s1 atau menjadi konfigurasi 2s, maka ml-nya 1 dan ms-nya 1/2. Maka term symbols-nya juga 2s atau duplet S. Namun, agar berbeda dengan term symbols ground state atau keadaan dasar di mana mempunyai konfigurasi 1s1, maka ditulis menjadi 2s ada aksennya di atas atau dibaca duplet S primer. Baik, selanjutnya yaitu tentang aturan seleksi. Nah, setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Nah, misalnya transisi yang menimbulkan duplet natrium kuning, yang mana 3p1 2p3/2 akan menjadi 3s1 2s 1/2 dan 3p pangkat 1 2p 1/2 akan membentuk 3s pangkat 1 2 S1/2. Nah, dengan konvensi istilah atas mendahului yang lebih rendah, oleh karena itu penyerapan yang sesuai dilambangkan dengan 3p3/2 dari 2s1/2 dan 2p1/2 itu dari 2s1/2. Nah, aturan seleksi muncul dari kekekalan momentum sudut selama transisi dan dari fakta bahwa sebuah foton memiliki spin 1. Oleh karena itu, mereka dapat dinyatakan dalam istilah simbol. Karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut. Analisis terperinci mengarah pada aturan, yaitu di mana delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0, dan plus minus 1, delta I sama dengan plus minus 1, dan delta J sama dengan 0 dan plus minus 1. Tetapi untuk J sama dengan 0, yang mana kalau kita perhatikan di dalam nilai J sama dengan 0 ini ada tanda panah, ada garis dengan tanda panah. Ini menunjukkan transisi terlarang. Nah, yang mana aturan tentang S ini tidak ada perubahan putaran keseluruhan berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Nah, baiklah, berikut ini merupakan contoh soal untuk aturan seleksi, yang mana soalnya adalah apakah integral 3dz kuadrat kali 3dxy delta dt hingga hilang dalam molekul CFV. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mengacu pada tabel di bawah ini, yang mana dan karakter dari representasi tak teredukasi yang direntang oleh 3z kuadrat hingga r kuadrat bentuk orbital 3z kuadrat x dan xy. Kemudian kita dapat menggunakan prosedur di atas ini dengan satu baris perkalian, yang mana konvensinya istilah atas mendahului yang lebih rendah. Oleh karena itu penyerapan yang sesuai dilambangkan dengan tabel yang tertera, yang mana karakternya adalah karakter B2, oleh karena itu integralnya harus 0. Baik, selanjutnya yaitu transisi elektronik. Nah, elektron atom dapat mengalami transisi tertentu yang mungkin memiliki intensitas kuat atau lemah. Ada aturan tentang transisi mana yang harus kuat dan mana yang harus lemah. Biasanya, transisi elektronik dirangsang oleh panas atau radiasi. Keadaan elektronik dapat diinterpretasikan dengan solusi persamaan Schrödinger. Solusi tersebut memiliki simetri tertentu yang merupakan faktor apakah transisi akan diizinkan atau tidak. Transisi dapat dipicu oleh momentum dipol listrik, momentum dipol magnet, dan sebagainya. Pemicu ini adalah operator transisi. Transisi yang paling umum dan biasanya paling intens terjadi dalam medan dipolar listrik, sehingga aturan pemilihannya adalah sebagai berikut, yaitu yang terdapat pada layar. Nah, untuk kompling JJ atau JJ kompling hanya aturan ketiga yang berlaku dengan aturan tambahan di mana J sama dengan 0 plus minus 1.
Baik, selanjutnya yaitu contoh soal untuk transisi elektronik, yang mana kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik adalah delta N sama dengan plus minus 1. Buktikanlah kaidah ini berdasarkan klasik, dan B, buktikan dengan memakai fungsi gelombang yang relevan. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik plus minus 1, yang A, radiasi dapat terjadi hanya jika X merupakan fungsi waktu, yang mana persamaannya seperti persamaan yang tertera di layar atau bisa diamati di layar. Nah, untuk osilator harmonik persamaannya yaitu psi nx, yang mana psi ini genap dalam x jika n ganjil, dan psi nx di mana psi ganjil dan x jika n ganjil. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.